Ya. Ini kita mau kemana, Kak? Ini saya akan menjelaskan tentang tanah dan juga bukti realnya juga. Oke, Kak. Ayo. Ayo, Kak. Kamu sama aku, kan? Baik semuanya. Di samping kanan saya ada tanaman yang subur, tapi di samping saya kenapa ya tidak subur? Pasti kan alasan itu cuaca. Bisa jadi. Tapi di sini cuacanya terus stabil. Bayang sedikit. Mungkin karena pengolahan tanahnya yang kurang baik. Oke, bisa jadi. Oke, kita bisa lihat di samping kanan dan kiri. Oke, di kanan kita itu masih subur, banyak air dan juga tanahnya juga masih subur. Dan samping kiri kita lihat sekitar kotor. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu apa itu tanah. Tanah itu adalah sebuah batuan yang mengalami pelapukan secara terus menerus hingga bahan induknya melunak. Oke, lihat batuan. Komponen utama dalam tanah itu adalah batuan. Batuan. Ketika di proses pertama itu batuan yang melapuk dan terus dalam berjalan waktu tanahnya sehingga banyak di empuk lah kalau yang kedua, komponen yang kedua adalah air. Lihat sekitar kita banyak air kan? Ya. Ya, itu adalah satu komponen dari tanah. Dan yang ketiga adalah udara. Tanah bisa nggak hidup sama udara? Tidak. Ya, udah. Dan yang keempat itu adalah humus, komponen organik dari komponen organik yang diolah, yang sudah diolah. Ya, kalau sini kita nggak bisa di bawah tanah. Dan yang kelima, komponen organik tahulah hasil sisa dari dekomposasi. Terakhir, sudah mineral yang dihasilkan dari batuan. Nah, lantas tanah itu juga memiliki lapisannya juga. Oke, lapisan yang pertama itu dalam tanah horizon O. Horizon O itu adalah lapisan yang kita pijak ini. Kita lihat sekitar. Nah, ini adalah kedalamannya sekitar 10 cm kalau saya baca di buku ya. Tapi kalau kita lanjut mungkin bisa lebih dari 10 cm. Lapisan O ini biasanya paling sering ditumbuhi banyak tanaman, baik dari hidup juga sebagai penggunaan sumber daya manusia. Dan yang kedua, lapisan yang kedua adalah lapisan horizon A. Lapisan ini letak di bagian bawah horizon O. Biasanya banyak sekali akar dan juga dekomposasi di dalamnya. Lapisan ini ketebalan dalamnya sekitar 30 cm dan lebih. Dan selanjutnya adalah lapisan atau horizon B. Lapisan ini itu terletak di bagian bawah horizon A. Nah, lapisan ini itu adalah ujung dari akar. Jadi akar yang menyerap air dan juga air yang tersimpan berada di horizon B. Selanjutnya adalah lapisan yang ke berapa tadi? 4 adalah horizon C. Horizon C itu adalah lapisan yang dimana terdapat tanah dan juga batuan yang sama. Jadi kadang-kadang ada yang lunak, ada yang kasar juga, dapat campuran dan batuan. Dan lapisan yang terakhir itu adalah lapisan horizon R, atau kita bisa sebut horizon D juga bisa boleh. Nah, lapisan ini adalah lapisan bebatuan, lapisan yang paling banyak terdapat mineralnya karena sumbernya. Oke, di semua lapisan tersebut kita juga ada juga peran setiap lapisan, tapi kita akan ambil peran adalah peran lapisan A, B, dan C, atau juga bisa O juga. Oke. Jadi siapa tuh yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Ya. Apa saja peranan tanah jadi makhluk hidup? Peran tanah. Oke, peran tanah itu kan ada tiga.
untuk makhluk hidup, sebagai hewan hidup, dan juga kesehatan dan juga pemenuhan sumber daya manusia. Dan air adalah media air. Nah, ini pemirsa yang tadi tanyakan, peran bagi makhluk hidup itu kita bisa lihat di sekitar kita, tumbuhan banyak dan juga hewan kecil. Mengapa jenis tanah dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya? Oke, kita bisa lihat tanah sekitar kita. Ini tanah dataran rendah. Kalau kita lihat di ya sana itu gunungan. Apakah tanahnya sama? Sama ya. Namun bedanya adalah komponen. Coba di sini suhunya normal atau masih panas? Nah, itu juga mempengaruhi mengapa tanaman tidak sulit untuk hidup. Di sini berarti nah, cepat kalian sebutkan contoh tanamannya. Oke, terus oke, terus Kubis, oke, oke, cabai, oke, lanjut. bawang merah, Oke, dan masih banyak lagi kan. Nah, itu kenapa ya jenisnya masih umbi-umbian? karena lapisan tanahnya berbeda. Ya, enggak, karena satu hal, airnya itu pun data tinggi merupakan sebuah medan air setelah hujan, dalam air itu airnya akan sedangkan di sini airnya akan air setelah deras. Sebabnya kenapa umbi-umbian di sana dapat hidup, karena umbi kan hanya membutuhkan air sedikit untuk dapat hidup. Dan juga kita bisa lihat di sekitar kita, apakah udaranya masih hangat? Masih Di dataran tinggi bagaimana udaranya? dingin. Dingin. Nah, itu juga faktor utama juga kenapa tumbuhan sulit hidup. Kalau kita lihat tanaman yang bisa tanaman selain umbi-umbian bisa hidup adalah satu pasti adalah pohon akasia karena bisa hidup. Dan ada tumbuhan kelapa meskipun di beberapa tempat pasti bisa mati. Dan juga yang terakhir mungkin ya tanaman seperti pohon beringin juga masih bisa karena mereka hanya memerlukan air yang cukup sedikit adalah kita bahas saja. Nah, di sini airnya kan sangat melimpah ya kan. Nah, sebabnya kenapa di tanah di setiap daerah itu berbeda. Ada lagi Bagaimana mengatasi dampak tersebut? dampak Dampak tanah tanah yang keringan. Oke, kita bisa lihat dan belakang kalian kenapa tanah bisa kekeringan. Itu yang faktor utama adalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Lihat itu masih banyak sampah ya kan. Kemudian tanah yang kedua pasti tanahnya tidak terawat dengan baik. Lihat tumbuhan liar sudah mulai meninggi. Kemudian yang ketiga mungkin kemungkinan dekomposer ataupun bahan pengurainya itu berkurang atau meningkat sehingga tanahnya juga jadi agak tidak stabil. Yang keempat mungkin kandungan airnya kurang. Yang kelima mungkin kandungan mineralnya juga kurang. Ataupun tentunya faktor lainnya itu juga dari kita juga sering membuang sampah atau limbah rumah tangga kita ke tanah ya, tanahnya akan tercemar oleh limbah kita. Pada lapisan tanah manakah dimungkinkan tumbuhan untuk hidup? Kita bisa tadi lapisan paling awal itu adalah lapisan horizontal, itu yang paling memungkinkan untuk tumbuh. Tapi coba kalian bayangkan tanpa lapisan O apakah bisa tumbuh? Tidak. Mungkin bisa, mungkin tidak. Nah, itu tergantung pada cara kita merawatnya. Oke, paham? Ya. Oke, lanjut. Jenis tanah di Indonesia ada berapa, Kak? Wah, sangat banyak sekali. Tapi intinya di Indonesia itu oke, semuanya apakah sudah paham? Sudah, Kak. Oke, sekarang kalian bisa tarik kesimpulan dari materi kita hari ini. Tanah itu merupakan komponen abiotik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Dan tanpa tanah juga, tumbuhan dan makhluk hidup tidak bisa bekerja. Oke. Sudah?
Iya. Balik lagi ke bikin metode berapa? Cuk, Cak. Jadi kamu ngomong. Oke, baik. Ngecap.